Oke, halo semua. Jadi gue pengen cerita satu buku yang baru-baru ini gue selesai baca, berjudul Beast of a Little Land, yang ditulis oleh Juhea Kim. Jadi buku ini sebenarnya berceritakan tentang, utamanya ya, tentang kehidupan courtesan. Courtesan itu bisa dibilang sebagai geisha ya, kalau Jepang punya ya, tapi ini kan di Korea. Jadi sebenarnya bisa dibilang sebagai sebuah wanita penghibur di Korea pada zaman sebelum Korea dipisah menjadi dua. Jadi ini Korea masih bersatu di sekitar abad awal 20-an. Awalnya buku ini emang dibuka dengan cerita tentang, ya prolog sih emang, cerita tentang seorang atau dua tentara Jepang yang diselamatkan oleh orang-orang Korea. Orangnya cuma dua sih sebenarnya, satu apa dua, satu, dari terkaman harimau. Udah itu. Gue kira kan mungkin fokusnya lebih kepada perang, lebih strategi perang, lebih ke bagaimana orang-orang Korea ini melawan Jepang, mengusir Jepang dari tanahnya. Tapi jujur yang gue baca di sini adalah lebih kepada cerita romansa orang-orang di kala Korea pada saat itu yang awalnya cukup damai, terus diokupasi Jepang sampai akhirnya perang yang brutal. Dan gue agak kaget karena gue nggak baca sinopsisnya secara detail sih, karena gue lebih suka dikejutkan. Gue cukup kaget karena buku ini lebih menceritakan tentang romansa-romansa yang ada, terus kehidupan atau pertemanan antara wanita penghibur yang nggak sedikit udah berasa saudara sendiri, udah menjadi sahabat atau pertemanan. Terus bagaimana wanita penghibur ini hidup di kala itu, menjadi simpanan pejabat, terus jadi istri sah, terus kenapa gue ketawa coba, terus tiba-tiba menjadi istri seorang Amerika dan lain sebagainya. Jadi emang sebenarnya lebih ke agak telenovela ya bu. Tapi gue pribadi senang aja sih sama drama romansa yang ada di sini, karena di sini tuh meskipun banyak drama kayak misalkan tokoh A itu suka sama B, tapi si B ini ngilang, akhirnya ada C, terus tokoh A sama C ini ternyata saling jatuh cinta, B-nya tiba-tiba muncul. Kayak gitu itu kan sebenarnya agak telenovela ya bu. Tapi tetap aja fun karena ya aspek dramatisnya itu bikin gue penasaran sebenarnya ini tokoh A nih gimana sih selanjutnya. Meskipun tentu itu bukan jadi fokus utama banget ya. Terus habis itu yang bikin gue cukup senang dari buku ini adalah bagaimana sebenarnya dari tokoh yang banyak sekali di buku ini, pada intinya adalah mereka tuh hanya manusia biasa yang punya pendapat, yang punya ideologi politik yang berbeda, yang punya kadar moralitas yang berbeda. Jadi gue pribadi senang dengan character building di sini karena setiap tokoh tuh bener-bener unik, punya pembeda yang cukup, meskipun emang banyak banget dan gue emang sempat ketukar sih, tapi dengan pembeda karakter yang cukup terlihat di sini, gue pribadi jadi berada di dunia mereka secara nggak langsung, kayak kayak lagi ngegosipin orang aja. Kayak gue udah kenal gitu. Oh ini si Jung Ho nih, si Kim Minis yang dulunya adalah preman, nggak punya orang tua, sebatang kara di Seoul. Terus misalkan ada si Jade itu cantik, dulu deket banget sama Jung Ho, cuma abis itu ternyata terpincut oleh Han Chol. Jadi gue keinget karena emang oke pembangunan karakternya. Tapi yang gue pribadi kurang srek ya dari buku ini, meskipun sebenarnya cantik ya, ini agak plus minus sih. Yang bikin gue kurang srek
adalah bagaimana buku ini tuh menggunakan banyak sekali adjektiva yang cukup berbunga-bunga. Kalau misalkan gue ngerti ini akan menjadi cantik banget. Cuma di sini satu, karena gue bukan penutur bahasa Inggris asli, bahasa Inggris bukan bahasa ibu gue tuh sempet bingung kayak capek ya ini baca satu paragraf adjektivanya banyak banget. Ini kayak adjektiva kamus yang tidak umum digunakan di bahasa sehari-hari. Tapi di sini satu, karena gue juga untungnya baca lewat aplikasi Kindle, jadi gue bisa langsung cari langsung kata-kata yang gue nggak paham. Gue bisa melihat, oh cakep ya penggunaan kata ini, keren sih penulisnya bisa nemu kata ini. Jadi cukup kayak sebenarnya pembendaharahan katanya dan tepat sasaran juga adjektiva berbunganya. Cuma ya karena gue bukan penutur bahasa Inggris yang asli atau bukan penutur bahasa Inggris bukan penutur ibu bahasa Inggris, jadi gue cukup kayak kelelahan sedikit, terlalu banyak adjektivanya. Tapi kalau misalkan ada fitur Kindle itu sangat-sangat membantu. Jadi apakah gue akan merekomendasikan buku ini atau tidak? Buku ini gue sangat rekomendasikan buat teman-teman yang suka sama fiksi sejarah, apalagi di era perang, dan terutama secara spesifik senang sejarah Korea. Apalagi kan sekarang budaya Korea tuh sedang menjamur, baik K-drama, K-pop, dan KK lain. Jadi buat teman-teman yang senang atau mungkin pernah baca Pachinko terus suka juga, bisa banget dicoba ini buku. Terus gue jadi keinget ada beberapa kritik dari beberapa reviewer ya online yang bilang kalau misalkan ini buku ada editor gak sih? Kok gue nemu beberapa typo? Ya emang sih ada beberapa typo, cuma gue pribadi tidak terganggu. Jadi gue cukup merekomendasikan itu sih. Dan gue pribadi emang cukup suka fiksi yang ada sejarah dan ada bumbu-bumbu telenovela percintaannya. Jadi cukup enjoy, walaupun 50 halaman pertama tuh anjay berat banget, kebanyakan pengenalan tokoh. Tapi setelah melewati 50 halaman itu jadi enak lah bacanya. Sampai akhirnya gue penasaran nih akhirnya gimana. Dan gue pribadi seneng juga sama akhirnya, sangat manusiawi. Akhirnya gue spoiler sedikit, bahagia, tapi ya bahagianya manusia itu relatif, tidak terlalu menjawab kan seperti apa endingnya. Itu aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang udah baca dan mau kasih komentar, silakan langsung taruh di kolom komentar. Dan sampai jumpa. Dadah.